kita lanjut di materi fisika dasar 3 dengan materi medan listrik. Kemarin sudah dijelaskan mengenai contoh yang pertama, ya sekarang kita lihat contoh yang kedua. Kalau ada dua buah muatan dan berapakah besar medan listrik yang dibentuk oleh kedua buah muatan itu pada satu titik. Nah, kita perhatikan bahwa yang contoh yang kedua ini kita punya medan listrik, kita punya muatan itu dia berada di yang satunya di pusat koordinat Q1 di sini dan Q2 itu jaraknya 0,3 meter daripada Q1. Pada ini diambil secara sumbu X. Nah, sekarang kita mau mencari berapakah besarnya medan listrik yang diakibatkan oleh kedua muatan ini di titik P. Nah, yang pertama kita perhatikan bahwa besarnya muatan listrik yang pertama Q1 ini dia adalah muatan positif 7 mikrocoulomb atau 7 kali 10 pangkat 6. Q2-nya di muatan negatif. Nah, sekarang kita lihat bahwa jarak dari Q1 ke titik P itu adalah 0,4 meter. Q2 ke titik P itu adalah 0,5 meter. Nah, sekarang kita harus menggambar arah medannya, ya. Jadi kalau muatan Q1 di sini kita gambar dia di titik P ini, arah medannya dari sini kita tarik ke atas karena dia muatan positif, maka arahnya keluar begitu, dia ke atas, keluar ya, jadi dia keluar. Sedangkan muatan negatif di medan yang kedua ini arah medannya masuk ke arah muatan negatif ini, ya, dia masuk ke dalam. Nah, kemudian kita mau mencari berapa besar medannya, yaitu kita kalau kita gambarkan dia dalam bentuk dalam meja ini agak miring gambarnya. Ya, kita dapati E-nya di sini ya. Jadi kita besarnya E dan juga berapakah dia punya arah dari E ini terhadap sumbu X. Ini misalnya kita ambil ini sumbu P, ya. Ya, pertanyaan yang pertama, tentukanlah besar dan arah dari medan E. Nah, kita perhatikan yang soal yang bagian A. Kita selesaikan dia. Nah, kita untuk menentukan besarnya medan E, kita harus mencari medan E1 maupun E2 dengan arah-arahnya ya. Jadi kalau dia ke arah sumbu X berapa, dia ke arah sumbu Y berapa, dan seterusnya. Yang pertama kita cari dulu besarnya E. Besarnya E1 itu sama dengan K kali Q1 dibagi dengan R1 ya, R1 kuadrat. Nah, K itu 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan Q1 itu adalah 7 kali 10 pangkat 7 kali 10 pangkat minus 6 dibagi R1-nya itu adalah 0,4. Jadi 0,4 dipangkatkan 2. Ini E1-nya kita dapati besarnya adalah 3,93 dikali 10 pangkat 5. Jadi E1 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Itu kita dapati E1-nya. Nah, sekarang E1 ke arah sumbu X. Nah, E1 ke arah sumbu X, E1X itu sama dengan, kita lihat kalau dia ke arah sumbu X, E1 ke sumbu X ini sampai ke sumbu X itu, maka besarnya itu adalah tidak ada ya, tidak ada arah ke arah sumbu X itu. Kalau orang bilang bisa tulis E1 cos 90 derajat ya.
Nah, kita akan dapati bahwa E1-nya itu sama dengan E1 ke arah sumbu X itu sama dengan 0. Sedangkan E1 ke arah sumbu Y itu ya karena hanya ke atas ini kita tulis E1 Y itu sama dengan E1 sin 90 derajat. Sin 90 derajat itu 1, maka E1 3,93 berarti tinggal 3,93 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom ya. Jadi E1Y itu nilainya 3,93 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Nah, sekarang kita cari besarnya E2. Misalnya E2 itu sama dengan K dikali Q2 dibagi dengan R2 kuadrat. Nah, kita perhatikan maka kita dapati bahwa sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q2 itu Q2 kita pakai masih pakai dia punya nilainya saja ya, 5 dikali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan R2 itu yaitu dari Q2 ke titik P itu adalah 0,5 dipangkatkan 2. Ini kita dapati E2 nilainya sama dengan 1,08 dikali 10 pangkat 5 Newton per kolom ya, yang E2 nya. Nah, sekarang E2X itu sama dengan E2 cos theta ya, E2 cos theta. Nah, E2 cos theta itu berapa nilainya? Kita lihat bahwa E2 cos theta, theta-nya ini dari besarnya sudut theta ini itu sama dengan besar yang di sini ya, jadi E2. Jadi ini E2 cos theta yang ke arah sumbu X. E2 cos theta yaitu ke arah sumbu X. Nah, besarnya sudut theta itu dari kalau cos theta besarnya theta yang di sini sama dengan theta yang di sini, ini sudut-sudut berseberangan dalam ya, dari besar sudut ini sama dengan sudut ini. Nah, sudut ini cos theta itu berarti sisi yang bukan di depan dibagi dengan sisi miring. Jadi 0,3 dibagi dengan 0,5 kita nanti dapati di sini sudutnya adalah 37 derajat ya. 37 derajat itu sama dengan 0,6. Jadi kita akan dapati E2 itu sama dengan 1,8 dikali 10 pangkat, tulis di sini saja, 1,8 sama dengan kali 10 pangkat 5 dikali dengan 0,6 itu kita dapati 1,08 dikali 10 pangkat 5 Newton per kolom ya. Nah, kemudian kita lihat E2Y. E2Y itu sama dengan E2 sin theta. Nah, sin theta berarti sudut yang sisi yang di depan sudut dibagi dengan sisi miring, 0,4 dibagi 0,5 kita dapati nanti dapat 0,8, maka kita akan tulis bahwa sin 37 derajat itu sama dengan 0,8, yaitu pada E2 sama dengan, maka ini kita tulis
kali 10 pangkat 5 dikali dengan sin theta. Tolong perhatikan bahwa sin tetanya ini mengarah ke bawah. E2 sin theta. Ini dia ke bawah. Oleh karena itu dia negatif di sini, negatif 0,8 ya. Maka ini sama dengan kita dapati di sini nilainya adalah minus 1,44 dikali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Itu adalah E2Y ya. Nah, sekarang kita cari penjumlahan antara untuk yang ke arah X dan ke arah Y. Jadi kalau EX itu sama dengan E1X ditambah E2X. E1X itu nilainya 0, E2X nilainya adalah 1,08 kali 10 pangkat 5, maka EX-nya itu sama dengan 1,08 dikali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Kemudian kita cari EY. EY itu sama dengan E1Y ditambah E2Y. Y. Ini maka sama dengan E1Y itu nilainya adalah E1Y 3,93 dikali 10 pangkat 5. E2Y itu adalah minus 1,44 dikali 10 pangkat 5. Ini maka kita dapati sama dengan di sini kita dapati E2Y adalah 2,49 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Ini ya. Nah, sekarang kita mencari E-nya ya. Jadi E besarnya E itu sama dengan akar dari EX kuadrat ditambah EY kuadrat ya. Jadi kita substitusi harganya, yang ini di 1,08 kali 10 pangkat 5 dipangkatkan 2 ditambah 2,49 kali 10 pangkat 5 dipangkatkan 2, lalu dikasih akarnya, maka kita dapati di sini E nilainya adalah 2,71 dikali 10 pangkat 5 Newton per kolom ya. Nah, sekarang kita menentukan arahnya, yaitu pi ya. Jadi arahnya ke arah bentuk X ini, E-nya ini arahnya berapa? Pi itu sama dengan dari arah E ini ya. Pi sama dengan tan min 1 EY dibagi EX sama dengan, kita substitusi 2,49 kali 10 pangkat 5 dibagi EX 1,08 dikali 10 pangkat 5. Nanti kita dapati ya, nanti 10 pangkat 5 dengan 10 pangkat 5 nya saling menghilangkan. 2,49 dibagi 1,088, lalu kemudian dicari arcus tangensnya, tannya atau tangen satunya, kita dapat tetanya, pi-nya adalah 66,6 derajat ya, 66,6 derajat. Nah, jadi kita sudah dapat arah besarnya ini, arahnya ini, jadi ini besarnya arahnya ke sumbu X itu adalah arah kemiringannya ke sumbu X itu adalah sekian ini. Nah, kemudian kita cari berapakah besar bagian B. Bagian B itu tentukanlah besar daya F yang bekerja pada muatan 2 kali 10 pangkat 8 kalau dia berada di titik C. Jadi kalau misalnya kita tempatkan satu buah muatan di sini, muatan positif,
2 kali 10 pangkat min 8 di sini. Nah, berarti berapakah gayanya? Yaitu gayanya karena ada medannya, maka kita bisa menentukan gayanya ya. Jadi gaya, kita ingat gaya itu sama dengan Q dikali E ya. Maka kita dapati sama dengan Q-nya adalah 2 kali 10 pangkat min 8. Jadi yang ditanya itu besarnya gaya ya, dikali dengan E-nya adalah 2,71 dikali 10 pangkat 5. Nah, kita akan dapati gayanya itu adalah, besar gayanya itu adalah 5,42 dikali 10 pangkat 5 10 pangkat 5 Newton ya. Jadi gayanya itu. Nah, kita sudah ini sebentar ya, min 3 Newton. Jadi min 8 kali 10 pangkat 5 min 3 5 kali 4,42 kali 10 pangkat 3 Newton. Jadi gayanya itu sama dengan 5 kali 42 dikali 10 pangkat min 3 Newton. Jadi kita perhatikan di sini pertama kita harus mencari besarnya E1, kemudian kita mencari arah E1 yang ke arah sumbu X itu ya besarnya adalah 0, sedangkan E1Y itu karena kita lihat E1 itu hanya ke arah sumbu Y saja, yaitu besarnya sama dengan 3,93 kali 10 pangkat 5. Nah, kemudian kita cari E2. E2 ini kita perhatikan E2 besarnya itu sama, kemudian mencari E2X, E2Y, dan kemudian kita perhatikan untuk E2Y kenapa negatif, karena arah E2 sin theta itu ke bawah. Nah, karena itu kita ambil negatif. Kemudian kita jumlahkan EX itu, kemudian kita jumlahkan EY. Sesudah dapat EX dan EY, kita mencari besarnya E itu dari akar dari EX kuadrat tambah EY kuadrat. Kemudian kita mencari arahnya. Mungkin ini gambar tidak terlalu baik. Jadi besar kemiringannya itu 66,6 derajat, dan bagian B di sini kita mencari F-nya. Kalau kita sudah tahu E-nya, maka tinggal kita cari F-nya. Ibu pikir cukup saja dan kalian sudah bisa mengerti. Kalau kurang dipahami bisa bertanya lewat lembaran kolom komen, dan jangan lupa di share, di like, dan di subscribe. Jangan lupa juga dibunyikan lonceng. Terima kasih.